Baik, em, sekarang kita akan lanjutkan ke soal nomor 2. Ya, jadi soal nomor 2 mengenai truk. Ya, truk ini bobotnya 10 ton. Ya, jadi ini berat kosongnya. Truk itu tanpa muatan 10 ton, di mana kita gunakan tetapan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan ini dimensi panjangnya dari depan sini ke belakang adalah 9 meter ya. Kita di sini panjang dari kepalanya 3 meter, lalu bodinya itu 6 meter. Nah, ini ada pasir ya. Jadi truk ini mengangkut pasir dengan distribusi bebannya seperti yang ditampilkan pada gambar. Terus distribusinya berbentuk trapesium ya. Distribusi tidak merata yang trapesium, di mana titik tertingginya 1,3 kN per meter, sementara beban terendahnya 1,0 kN per meter. Lalu diketahui semua rodanya dalam keadaan tidak terkunci atau tidak direm, berarti tumpuan roll ya. A dan B rodanya tidak dikunci. Pertanyaannya, tentukan besar gaya reaksi pada tumpuan di titik A dan B ya. Dan perhatikan di sini ada titik pusat massanya di sini ya. Ini adalah titik pusat massa. Ini tandanya W di sini, diberi tanda panah W. Ini adalah titik pusat massanya, di mana jarak dari titik pusat massa ke A adalah 2,5 meter. Silakan nanti diperhatikan jarak-jaraknya, ini penting. Dari B ke belakang itu 0,5 meter, kemudian panjang dari bak pasirnya 6 meter, dan seterusnya. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengubah beban terdistribusi tadi menjadi sistem ekivalen. Ya, jadi ada ada dua beban yang terpisah di sini. Kita pisahkan beban trapesiumnya menjadi dua, yaitu beban berbentuk segitiga di sini, distribusi segitiga, dan di sini terdistribusi merata atau berbentuk persegi panjang. Seperti yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, kalau beban berbentuk persegi panjang seperti ini atau beban terdistribusi merata, kita bisa gantikan beban ini dengan perhitungan luas ya, dalam tanda kutip luas ya. Jadi ini panjangnya 6 meter, kemudian lebarnya 1 kN per meter, kita kalikan. Luasnya adalah beban yang ekivalen. Sementara kalau segitiga juga sama, setengah kali alas kali tinggi ya kalau segitiga. Jadi kita peroleh besar beban terdistribusi persegi panjangnya adalah 6 kN, sementara yang berbentuk segitiga adalah 0,9 kN. Nah, itu besar bebannya. Bagaimana dengan posisinya? Ada di manakah posisi yang ekuivalennya? Kita gunakan titik pusatnya ya, atau sentroidnya seperti itu. Kalau persegi panjang ya, kita perhatikan di sini yang posisi letaknya pada sumbu X saja, itu adalah di tengah-tengah dari 6 meter ini, berarti berada pada 3 meter. Sementara kalau segitiga adalah 2/3 dari jarak dihitung dari sudut atau sisi yang paling kecil di sini ya. Jadi dihitung dari sini, tarik itu 2/3-nya. 2/3 dari 6 adalah 4 ya. Berarti 4 dari sebelah kanan. 4 dari titik B ya. Jadi kita ganti namanya beban terdistribusi persegi atau yang merata tadi sebagai P. Letaknya adalah 3 meter dari titik B. Titik B itu sudut titik paling kanan di sini. Kemudian beban terdistribusi segitiganya adalah 2/3 dari 6 meter, yaitu 4 meter. Oke, kemudian kita gambarkan diagram bentuk bebasnya seperti ini. Ya, ini mewakili truk yang tadi. Di sini ada RA-nya 1 meter dari depan, kemudian jaraknya 2,5 meter dari titik pusat massa. Demikian juga dengan S di sini, beban segitiga itu kita hitung jaraknya
4 meter dari ujung sini ya, 4 meter dari titik B. Bukan titik B maksudnya 4 meter dari ujung sini ya. Kemudian P juga gitu, 3 meter dari titik paling ujung. Karena tadi bukan titik B ya, tapi titik paling ujung. Nah, dari sini kita bisa menghitung persamaan keseimbangannya. Jadi W-nya tadi kita hitung dulu, W-nya 10.000 kg kan 10 ton menjadi 10.000 kg atau sama dengan 9,8 kN. Dan roda mobilnya bebas, artinya tidak di rem ya. Berarti keduanya adalah tumpuan roll atau gaya reaksinya hanya satu yang ke atas atau tegak lurus dengan bidang sentuh. Persamaan keseimbangannya sigma Fx sama dengan 0 karena memang tidak ada gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Kemudian sigma Fy-nya 0 juga ya. Sigma Fy itu kita terjumlahkan Ra dan Rb karena posisinya atau arahnya ke atas. Sementara W, S, dan P arahnya ke bawah, nilainya negatif semua. Dari sana kita peroleh Ra tambah Rb sama dengan 16,7 kN. Sementara untuk momen kita gunakan titik A di sini, sigma Ma sama dengan 0. Kita hitung gaya Rb ya, gaya Rb. Jarak antara Rb dengan titik A itu adalah 7,5 meter. Silakan nanti dihitung. Kemudian P jaraknya 5 meter, kalau S jaraknya 4 meter, sementara kalau W jaraknya 2,5 meter. Nah, bagaimana dengan arahnya? Arah putaran momennya ya. Perhatikan di sini titik porosnya. Jadi kalau B itu arahnya ke sini atau berlawanan jarum jam, makanya bernilai positif. Sementara yang P, S maupun W ya, jaraknya putarannya ke sini ya. Berarti ini semuanya searah jarum jam atau negatif. Sesuai dengan konvensi kita pada sebelum UTS lalu. Nah, dari sini kita peroleh Rb-nya sama dengan 7,75 kN. Dengan mensubstitusikan ke atas ini, persamaan tadi, kita peroleh bahwa Ra-nya sama dengan 8,95 kN. Demikian materi mengenai aplikasi statika benda tegar. Sampai jumpa lagi di materi mekanika yang berikutnya.